Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk menyelami lautan sejarah yang luas dan penuh makna, yaitu sejarah peradaban Islam. Sejarah ini bukan sekadar deretan tanggal dan nama, melainkan sebuah narasi epik tentang ketabahan, strategi, keimanan, dan campur tangan ilahi yang membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Mari kita memulai perjalanan ini. Bagi kita yang hidup di era modern ini, memahami akar sejarah adalah kunci untuk menggali kedalaman identitas dan nilai-nilai yang kita anut. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian yang dikenal sebagai Am al-Hazan atau tahun kesedihan. Di setiap lapisan langit, beliau bertemu dengan para nabi agung seperti Adam, Isa, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, dan Ibrahim alaihissalam. Ini adalah momen-momen yang syarat hikmah, menunjukkan kesinambungan risalah dan dukungan ilahi. Rasulullah SAW bersama sekitar 1.400 hingga 1.500 sahabat berangkat menuju Mekah dengan niat umrah tanpa membawa senjata perang, hanya pedang dalam sarung sebagai penanda perjalanan. Namun, kaum Quraisy Mekah yang masih memendam permusuhan menghalangi mereka di sebuah tempat bernama Hudaybiyah. Coba bayangkan, 8 poin perjanjian itu terasa sangat merugikan umat Islam di permukaan. Poin-poin utamanya meliputi: puncaknya adalah ketika dia naik sendirian melewati Sidratul Muntaha ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia menerima perintah sholat 5 waktu, sebuah perintah yang menjadi tiang agama dan mi'raj bagi setiap mukmin. Rasulullah SAW kemudian mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi, namun Utsman ditahan sehingga desas-desus ia dibunuh. Hal ini memicu Bayatul Ridwan, sumpah setia para sahabat untuk bercinta sampai mati. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki perdamaian, dan utusan Quraisy, Suhail bin Amr, akhirnya datang untuk merundingkan perjanjian. Bahkan, Umar bin Khattab, sang peringatan, bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, "Bukankah kamu adalah Rasulullah? Bukankah kita di atas kebenaran?" Rasulullah SAW dengan tenang menjawab, "Ya, aku adalah Rasulullah, dan aku tidak akan mendurhakai Tuhanku, dan Dia adalah penolongku." Peristiwa ini merupakan konsekuensi langsung dari pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan kaum Quraisy. Rasulullah SAW kemudian memutuskan untuk bertindak. Beliau merahasiakan rencana ini dari hampir semua orang, bahkan dari istri-istrinya, untuk memastikan elemen kejutan. Dengan perkiraan 10.000 pasukan muslimin, ia bergerak dari Madinah menuju Mekah. Kunci dari penerimaan beliau adalah ketaatan mutlak kepada wahyu ilahi. Mengapa disebut demikian? Karena pada tahun tersebut, Rasulullah SAW kehilangan 2 pilar penting dalam hidupnya. Istri tercinta, Khadijah, dan pamannya yang selalu melindunginya, Abu Thalib. Ini menunjukkan puncak kesabaran dan strategi. Kemenangan yang diraih bukan dengan pertumpahan darah besar-besaran, melainkan dengan kasih sayang, pengampunan, dan visi yang jelas. Para penduduk Mekah yang sebelumnya memusuhi Islam, melihat kemuliaan dan keadilan yang dibawa Rasulullah, akhirnya berbondong-bondong memeluk Islam. Mekah, yang semula adalah pusat penolakan, kini menjadi pusat cahaya Islam, menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah pelajaran besar tentang kekuatan memaafkan, betapa memegang teguh prinsip, dan bahwa kejayaan hakiki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pasukan muslimin mendekati Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap pasukan menyalakan obor, sehingga menciptakan pemandangan ribuan api yang membuat kaum Quraisy gentar dan mengira jumlah musuh jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Setiap peristiwa ini, dengan caranya sendiri, memberikan pelajaran mendalam bagi kita sebagai individu dan umat. Beliau tidak datang untuk membalas dendam, meskipun beliau dan para sahabat telah diusir, disiksa, dan diperangi selama bertahun-tahun. Bagi Anda yang berada di usia produktif, saya percaya kisah-kisah ini dapat menjadi sumber inspirasi tak terbatas. Bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana mengambil keputusan strategi, dan bagaimana memimpin dengan hati dan kebijaksanaan. Dari perjanjian Hudaybiyah, kami mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, strategi jangka panjang, dan bagaimana pandangan yang sempit bisa menghalangi kita melihat kemenangan yang lebih besar. Dan dari Fatu Makkah, kita melihat puncak dari kebijaksanaan, kekuatan pengampunan, dan bagaimana kemenangan sejati
adalah ketika hati manusia terbuka untuk menerima kebenaran. Beliau menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitar Ka'bah sambil melafazkan ayat Al-Quran. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya, kebatilan itu pasti lenyap. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe ke channel ini untuk konten edukasi lainnya. Dan tinggalkan komentar di bawah tentang peristiwa mana yang paling membuat Anda terkesan atau pelajaran apa yang Anda dapatkan. Ini adalah simbol kemenangan tauhid atas syirik dan pembersihan rumah Allah dari segala bentuk penyembahan selain kepadanya. Dengan suara lantang, beliau mengumumkan, siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa saja yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Dan siapa saja yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Ini adalah deklarasi amnesti yang luar biasa. Abu Sufyan, pemimpin Mekah saat itu, yang melihat sendiri pemandangan ini, akhirnya mengikrarkan keislamannya setelah beberapa kejadian dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Peristiwa ini meneguhkan hati beliau, memberinya kekuatan untuk melanjutkan dakwah di tengah badai penolakan. Mengapa demikian? Pertama, gencatan senjata 10 tahun memungkinkan dakwah Islam menyebar dengan bebas tanpa ancaman perang. Banyak kabilah yang sebelumnya ragu kini berani mendekati dan memeluk Islam. Kedua, poin tentang pengungsi Quraisy ke Mekah ternyata menjadi bumerang bagi Quraisy sendiri, karena para mu'alaf yang kembali seringkali menjadi mata-mata atau bahkan membentuk kelompok sendiri yang mengganggu jalur dagang Quraisy. Dan yang terpenting, perjanjian ini secara de facto mengakui Madinah sebagai kekuatan politik yang sah sejajar dengan Mekah. Ini adalah langkah strategi yang membuka jalan bagi peristiwa besar berikutnya. Perjanjian Hudaybiyah mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, visi jangka panjang, dan bahwa terkadang apa yang terlihat buruk di permukaan bisa jadi mengandung kebaikan besar di dalamnya. Bagi kita, ini mengajarkan tentang pentingnya tawakal kepada Allah, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan bahwa salat adalah jembatan penghubung terkuat antara hamba dengan Sang Pencipta. Salat adalah hadiah terbesar dari perjalanan spiritual agung ini. Kondisi Mekah saat itu sangat menekan, dengan boikot dan penolakan yang keras terhadap dakwah Islam. Di tengah kepedihan dan keputusasaan yang melanda hati Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghiburan dan kemuliaan yang luar biasa. Dan dalam sejarah Islam, terdapat beberapa peristiwa mendasar yang tidak hanya mengubah dakwah Rasulullah SAW, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi umat manusia sepanjang masa. Saya yakin Anda yang sedang menapaki usia produktif antara 21 hingga 35 tahun ini akan menemukan relevansi yang kuat dalam kisah-kisah ini, terutama dalam menghadapi tantangan hidup dan membangun karakter pribadi. Pada kesempatan kali ini, saya secara khusus akan membawa Anda menelusuri 3 peristiwa krusial yang saling berkaitan dan memiliki dampak monumental: Isra Mi'raj, Perjanjian Hudaybiyah, dan Perjanjian Kota Mekah, atau yang kita kenal sebagai Fatu Makkah. Isra adalah perjalanan malam hari Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi saat itu di tengah malam yang sunyi, ditemani malaikat Jibril dan menunggangi buruk, seorang makhluk yang lebih cepat dari kilat. Di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam sholat bagi para nabi dan rasul sebelumnya. Sebuah pemandangan yang menggarisbawahi kedudukan beliau sebagai penutup para nabi dan pemimpin seluruh utusan Allah. Itu adalah simbol penyatuan risalah para nabi. Peristiwa pertama yang akan kita bahas adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah perjalanan spiritual dan fisik yang melampaui logika manusia. Kemudian berlanjut ke bagian Mi'raj, yaitu perjalanan ruh dan jasad beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, puncak tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk. Dari sudut pandang saya, Isra Mi'raj lebih dari sekedar mukjizat. Ini adalah validasi ilahi terhadap kenabian Muhammad SAW di saat beliau sangat membutuhkan dukungan. 2 tahun setelah hijrah ke Madinah, di tahun ke-6 Hijriah, umat Islam telah tumbuh menjadi komunitas yang kuat, namun kerinduan untuk menunaikan ibadah umroh dan mengunjungi Ka'bah di Mekah masih membara. Situasi saat itu sangat tegang. Ada potensi perang besar yang bisa saja pecah. Perjanjian Hudaybiyah adalah salah satu momen paling kontroversial dan membingungkan bagi para sahabat pada awalnya. Kaum muslimin harus kembali ke Madinah tanpa menunaikan umrah tahun itu, tetapi boleh kembali tahun depan. Gencatan senjata
selama 10 tahun. Siapapun dari Quraisy yang lari ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi jika Muslim Madinah lari ke Mekah, tidak perlu dikembalikan. Kabilah manapun bebas memilih untuk bersekutu dengan pihak Muslimin atau Quraisy. Mendengar poin-poin ini, para sahabat merasa sangat kecewa dan bingung. Namun, di balik mengecewakan saat itu, perjanjian Hudaybiyah ternyata adalah sebuah fatwa mubin atau kemenangan yang nyata dan jelas, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dan inilah puncak dari serangkaian peristiwa strategi yang kita bahas, pembukaan kota Mekah atau Fatu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Bagaimana pelanggaran itu terjadi? Kabilah Banu Bakar, sekutu Quraisy, menyerang kabilah Banu Khuza'ah, sekutu Muslimin, menyebabkan beberapa korban jiwa. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata Hudaybiyah. Yang menakjubkan adalah bagaimana Fatu Makkah berlangsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah dengan penuh kerendahan hati, membimbing kepalanya di atas unta sebagai tanda syukur dan tanpa kesombongan. Pasukan Muslimin memasuki Mekah secara damai. Segera setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju Ka'bah. Fatu Makkah bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan moral dan spiritual. Saudara-saudari sekalian, kita telah menelusuri 3 peristiwa penting dalam sejarah Islam: Isra Miraj, Perjanjian Hudaybiyah, dan Fatu Makkah. Dari Isra Miraj, kita belajar tentang pentingnya dukungan ilahi di tengah kesulitan, dan bahwa syalat adalah pilar utama keimanan. Sejarah Islam bukan hanya cerita masa lalu, namun cerminan nilai-nilai universal yang relevan hingga hari ini. Saya berharap video ini memberikan wawasan baru dan meningkatkan kecintaan kita terhadap sejarah yang mulia ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.